Tajribatus saut, hal sauti masmu, apakah suara saya dapat terdengar di sini? As-sauti masmu, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, Ustadz. Baik. Alhamdulillah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala murid dan yatin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa dan saya ingin mengaturkan dan saya ingin mengucapkan kepada teman-teman di sini ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil faslil arabiyyal mubtada'al ula. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir turut serta berpartisipasi mengikuti kelas Al-Arabiyyah lil Mubtadi'in al-Ula atau kelas Arabic Basic 1 di Ma'hadi Islamku di yayasan kami Islamku. Di sini saya ingin bertanya dulu, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah nikmat sehat dan afiat. Amin ya Allah. Ana sa'idun jiddan biliqaikum. Saya sangat bergembira sekali dapat bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Eh, saya memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Nah, ini sebuah prestasi kalau saya bisa sampaikan. Sebuah prestasi kenapa? Iya, karena banyak orang itu yang di malam harinya itu lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk nongkrong-nongkrong atau jalan-jalan di luar sana. Tapi teman-teman di sini lebih memilih untuk mengikuti sebuah majelis ilmu, lebih memilih untuk belajar, menimba ilmu, dan insya Allah eh, Allah memberikan keberkahan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Maka di sini adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi teman-teman. Jadi apa merupakan kesyukuran yang patut disyukuri karena teman-teman diberikan nikmat oleh Allah untuk mengikuti atau turut hadir di majelis ini. Kalau kata guru saya itu, orang yang mengikuti majelis ilmu itu insya Allah rezekinya itu dilapangkan, katanya seperti itu. Itu yang ngomong bukan saya, tapi ngomong itu guru saya. Bahkan kalau lebih ekstrem itu, orang itu kan banyak yang mencari pesugihan gitu kan ya. Nah, sebetulnya kalau kalau orang itu tahu pesugihan paling manjur itu ya berada di majelis ilmu. Seperti kita di sini, kita membuatkan sebuah majelis, kita membahas, kita belajar bersama, insya Allah di sinilah keberkahan-keberkahan itu akan Allah turunkan. Apalagi ketika majelis itu sebelum atau sesudah itu membacakan Al-Quran atau ada Al-Quran di dalamnya, insya Allah majelis itu akan berkah, akan Allah berikan keberkahan. Nah, kita tadi sudah membaca Al-Fatihah, dan insya Allah yang berkah dari surat Al-Fatihah itu menjadikan majelis kita ini lebih barokah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ayuhan ikhwah, hisatuna al-yawm sanabda rihlatana fi alamin lughatil arabiyyah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai
jalan-jalan kita untuk mengenal dunia perbahasa Araban. Nah, kurang lebih seperti itu. Satakunu hadil haisah mukhassasah lil mubtadi'in. Dan kita ingin menjadikan jam ini untuk khusus bagi pemula pelajar bahasa Arab yang masih dasar. Nah, lidzalika la da'iya lil qalaq wa la takhaf idza kuntum la ta'rifuna syai'an 'anil lughatil arabiyyah. Maka dari itu teman-teman di sini nggak usah khawatir, nggak usah takut atau nggak usah cemas apabila teman-teman di sini tuh belum tahu sama sekali tentang bahasa Arab. Nah, kalau aku ya boleh tahu di sini teman-teman apakah ada yang sudah apakah ada yang sudah apa namanya? Sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Mungkin pernah Ustaz, cuman ya kurang mendalami saja dan Nah, kurang di murojaah. Jadi lupa akhirnya. oh ya, ada yang sudah pernah belajar, ada yang coba yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Ada di sini. Kayaknya banyak. Ada Ustaz. Masya Ada Allah kan Ustaz, banyak. saya belum Ustaz. Nah, jadi teman-teman di sini yang sudah belajar, alhamdulillah, berarti setidaknya sudah ada gambaran. Tapi kalau teman-teman di sini masih baru belajar, nanti ketika ada istilah-istilah yang belum paham, silakan langsung ditanyakan saja ya. Karena di sini kita akan belajar bahasa Arab yang dasar, dasar basic banget untuk membangun bagaimana kita itu ke depannya, untuk membangun apa namanya itu kayak pondasinya, pondasi awalnya kita bangun di sini. Makanya kita akan belajar tentang asas atau dasar-dasar pondasi-pondasi dalam berbahasa Arab. Sebenarnya kalau kita itu berbicara tentang bahasa Arab itu sangat luas sekali. Kita belajar bahasa Arab itu sangat luas sekali. Makanya bahasa Arab itu untuk keterampilannya itu terbagi menjadi 4. Ada maharatul istima, keterampilan mendengar. Ada maharatul kitabah, keterampilan menulis. Ada maharatul kalam, keterampilan berbicara. Ada maharatul qiraah, keterampilan membaca. Baca. Nah, dari 4 keterampilan ini masing-masing memiliki memiliki apa namanya? Memiliki pengkhususan atau memiliki sesuatu yang difokuskan. Fokus bahasannya ada sendiri-sendiri. Nah, untuk yang kita akan pelajari di sini, kita akan menggabungkan dari keempat itu tadi. Maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul istima, maharatul kitabah. Jadi kita ingin menggabungkan itu. Nah, eh, di pelajaran-pelajaran nanti kita akan belajar bahasa Arab dasar di mana yang sering kita aplikasikan sehari-hari nantinya. Nah, memang tujuan kita belajar bahasa Arab salah satunya adalah untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sadari, kita itu sering banget, bukan sering ya, setiap hari kita itu menggunakan bahasa Arab di setiap aktivitas kita. Contohnya apa? Salam. Salam kita menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita itu beribadah, sholat. Semua bacaan sholat itu kan menggunakan bahasa Arab. Nah, termasuk kita di sini belajar bahasa Arab. Ada salah satunya adalah untuk meningkatkan level kita dalam beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau kita itu beribadah biasanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu aja kita tanpa memahami maknanya. Nah, kita di sini belajar bahasa Arab. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah bagaimana. Nah, insya Allah ketika kita sudah banyak belajar dan kita aktif untuk mempelajari bahasa Arab, insya Allah kualitas ibadah kita akan meningkat dari sebelumnya itu nggak paham tentang apa, tentang bacaan-bacaan yang kita baca ketika sholat. Nah, sedikit-sedikit kita akan lebih memahami. Dan kalau kita itu paham apa yang kita baca ketika sholat, insya Allah akan menghadirkan hati yang hudur atau hati yang khusyuk. Nah, mungkin yang selama-selama ini akan orang banyak bertanya, gimana kalau kita itu mengkhusyukkan, khusyuk ketika sholat, khusyuk ketika beribadah. Nah, salah satunya adalah ketika kita itu paham terhadap apa yang kita baca. Nah, kita di sini belajarnya tadrijian atau kita bertahap ya teman-teman. Jadi semisal nanti ada penjelasan dari saya yang kurang
kurang pas atau kurang bisa mengena, silahkan ditanyakan begitu saja. Nah, walakin qabla dzalika, tapi sebelum kita itu belajar, mulai pelajaran kita pada malam hari ini, ismahuli an u'arrifa nafsi, izinkan saya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ismahuli an u'arrifa nafsi, Ismil Kamil Ihwana Rotama Bela Indriya Sandi. Nama lengkap saya Ihwana Rotama Bela Indriya Sandi. Wa ismun nidai, dan nama panggilan saya Ihwan, Ihwan au aku ya Ihwan, aku ya Ihwan. Bisa dipanggil, teman-teman bisa memanggil saya itu aku ya. Jadi kalau aku ya itu mungkin bahasa bahasa keren itu kayak bro gitulah, atau mas gitu mungkin kalau di situ. Mas, aku ya Ihwan. Ana jitu min Banyuwangi, ana min Banyuwangi, saya berasal dari Banyuwangi. Wa anal an, dan saya sekarang wa anal an talibun fi qismil lughatil arabiyyah wa adabiyah bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim, dan saya merupakan seorang mahasiswa pada prodi Bahasa dan Sastra Arab di kampus Maulana Malik Ibrahim li mustawa al-magistrin, untuk jenjang magister atau pasca sarjana. Wal an sakantu bima'had Mamba'us Solihin, dan sekarang saya tinggal di Pondok Pesantren Mamba'us Solihin. Wa ayami, dan keseharian saya ana umdi li ta'allumil lughah wa kitabatul bahts al-ilmi, dan keseharian saya habiskan untuk belajar bahasa dan juga menulis al-bahts al-ilmi, penelitian ilmiah. Tapi mungkin min nafsi, mungkin ini perkenalan diri saya. Apakah dari perkenalan ini ada pertanyaan? Ah, mungkin tidak ada. Kita lanjutkan untuk kita langsung ke materi kita. Tab al-yaum nahnu sanata'allam maddatan jadidatan. Kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Arab yang paling dasar adalah at-tahiyah wa ta'aruf. At-tahiyah wa ta'aruf. Nah, at-ta'aruf wa tahiyah wa at-tahiyah wa ta'aruf. Al-yaumu al-awwalu, hari pertama. Al-yaumu al-awwal, hari pertama. At-ta'arufu wa tahiyah, perkenalan dan salam. Sebenarnya itu kebalik ini ya. At-tahiyah wa ta'aruf. Nah, salam dan perkenalan. Jadi kalau kita itu mau perkenalan kan kita salam dulu, menyapa dulu. Nah, coba teman-teman silakan ikuti at-ta'arufu wa tahiyyatu. At-ta'arufu wat-tahiyyatu. Oh ya, sebelum ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin teman-teman di sini bisa menyalakan fitur on cam-nya ya, biar bisa saya tuh membedakan mana laki-laki dan mana perempuan gitu. Dan apa teman-teman yang di sini yang apa namanya itu masih Samsung atau masih nama-nama HP-nya, nama-nama device-nya bisa diganti dulu biar nanti saya juga bisa, aku ya di sini bisa tahu ini laki-laki apa perempuan, nah gitu. Baik, kita belajar di sini at-ta'aruf wa tahiyah, perkenalan dan salam. Dan tujuan kita belajar perkenalan dan salam ini salah satunya ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya, pasti kita itu ketemu dengan orang tidak lepas dari perkenalan. Seperti aku ya contohkan ketika di awal, walakin qabla dzalika ismahuli an ukhrifa nafsi. Nah, seperti itu saya memperkenalkan diri saya. Nah, ketika teman-teman juga nanti setelah ini, setelah pelajaran ini, saya harap dan saya wajibkan di sini, saya wajibkan, aku ya wajibkan di sini, teman-teman harus berani memperkenalkan diri. Nah, nanti ada tugasnya adalah kenalan. Kan gampang lah tugasnya, kenalan, tapi pakai bahasa Arab. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar setelah ini. Baik, di sini Namanya masih ini. bagaimana? Oh, coba. Nah, di sini bisa bisa terlihat ya. Di sini ada 4 tabel atau 4 kolom. Di sini ada 4 kolom. Ada 4. Nah, kita baca dari al-hadafu. Al-hadaf itu artinya tujuan. Al-hadaf tujuan. Istita'u ta'rifun nafsi wa ghairu. Dapat mengenalkan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi tujuan kita belajar ini adalah mengenalkan diri kita sendiri dan mengenalkan orang lain. Ta'rifun nafsi,
mengenalkan diri sendiri. Tapi di sini ada 4 bagian. Jadi kalau kita itu perkenalan itu setidaknya ada 4 aspek yang harus kita, bukan harus, yang minimal kita itu tanyakan atau kita haturkan. Yang pertama adalah sapaan, tarhib. At-tarhib itu adalah kalimat sapaan atau kalimat salam, tarhib. Kemudian ada al-asma. Al-asma itu bertanya tentang nama atau memperkenalkan identitas. Kemudian al-ahwal. Al-ahwal ini adalah keadaan. Bagaimana kita itu menanyakan keadaan kita. Kemudian yang terakhir adalah asakan. Asakan ini adalah eh, menanyakan tempat tinggal atau domisili. Nah, kita mulai dari at-tarhib terlebih dahulu. Kita mulai dari at-tarhib di sini. Nah, kelihatan ya di sini teman-teman. Tab. Hunaka as-su'alu wal jawab. As-su'al itu pertanyaan, al-jawab itu adalah jawabannya atau mungkin lontaran dan jawaban. Nah, kita baca bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu kemudian antum mengikuti. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. 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 Baik. Kemudian jawabannya adalah ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Marhaban. Marhaban. Baik. Nah, jadi kalau kita itu ingin menanyakan ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Selamat datang. Jadi kalau kita itu ingin menyambut seseorang, semisal ada orang datang dari jauh, kemudian kita sambut, atau kita di rumah ada tamu, kita menyebut ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan. Apa bedanya ahlan wa sahlan, kemudian ahlan wa marhaban dengan marhaban? Artinya sama saja, selamat datang, ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban atau marhaban. Makanya kita itu pernah mendengar, mungkin teman-teman di sini familiar mendengar kata marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrisyam. Marhaban itu artinya selamat datang. Apa bedanya dengan ahlan wa sahlan? Ya sama saja. Ahlan wa sahlan Syahrusyam. Nah, perbedaannya adalah ketika ahlan wa sahlan itu digunakan untuk mengungkapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan, atau orang Arab itu kan menyukai sesuatu yang simple-simple ya. Yang sederhana-sederhana itu orang Arab itu suka menyederhanakan sesuatu. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau menyebutkan selamat datang saja, biasanya disebutkan ahlan saja, ahlan, ahlan, ahlan gitu. Nah, tapi kalau konteksnya itu suasananya lebih hangat, itu biasanya lengkap. Mengaturkannya itu lengkap. Ahlan wa sahlan wa marhaban atau ahlan wa sahlan. Jadi kalau ahlan saja itu ya mungkin kayak selamat datang gitu aja. Tapi kalau ada tambahan ahlan wa sahlan wa marhaban, itu menyambut seseorang yang lebih hangat. Misal kalau kita itu kedatangan tamu jauh gitu ya, tamu jauh yang lama nggak pernah ketemu atau saudara kerabat yang lama udah nggak pernah ketemu, kita menyambutnya dengan penuh hangat. Itu kita menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, cara jawabnya bagaimana kalau orang itu menanyakan ahlan wa sahlan? Yang pertama adalah jawabnya adalah ahlan bika. Ahlan bika. Nah, kalau untuk bika ini untuk laki-laki. Ahlan bika untuk laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ahlan biki. Ahlan biki. Nah, kemudian kalau ahlan bikum ini untuk apa? Ahlan bikum itu untuk orang yang banyak. Misal teman-teman menyampaikan kepada akhuya, ahlan wa sahlan akhuya. Ahlan wa sahlan. Maka aku yang menjawabnya di sini ahlan bikum. Ahlan bikum. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ahlan bikum itu juga bisa berfungsi untuk menyampaikan kepada orang yang lebih tua atau guru kita. Misal kita itu bertemu dengan orang lebih tua, beliau menyampaikan ahlan wa sahlan. Kita menyampaikan untuk rasa ta'azim kita kepada beliau, kita menyampaikan ahlan bikum. Ahlan bikum.
Nah, itu kalau gandengannya jawabannya. Kalau marhaban, jawabannya ya marhaban. Marhaban, marhaban. Selamat datang, selamat datang. Welcome, welcome. Gitu. Nah, dari kalimat tarhib ini bisa dipahami ya, teman-teman. Tarhib. Ini masih mudah. Kita lanjutkan bagaimana ketika kita sudah menyapa, kita berkenalan dengan nama, menanyakan identitas atau nama. Tab, kita baca Mas Muka. Mas muka. Mas Mukal Kamil. Mas Mas muka kami. Mas Mukal Munada. Mas muka munada. Ya, Mas Muka Ya Akhi. Mas ya akhi. Mas Muki Ya Ukhti. Mas muki ya ukhti. Baik. Mas Muka itu artinya adalah siapa namamu? Mas Muka. Nah, cara jawabnya bagaimana? Ismi, ismi namaku, ismi namaku, ismi misal Mas Muka ismi. Nah, jawabnya gitu. Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapmu? Mas Mukal Kamil, Ismul Kamil atau Ismil Kamil boleh. Ismil Kamil, misal aku ya. Ismil Kamil Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi. Mas Mukal Kamil, Ismil Kamil Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi. Nah, kemudian kalau Mas Mukal Munada, siapa nama panggilanmu? Mas Mukal Munada, siapa nama panggilanmu? Ismul Munada atau Ismil Munada Ikhwan atau aku ya Ikhwan. Jadi misalnya bertanya kepada salah satu teman-teman di sini. eh oh, kemudian kalau kalau yang bawah sendiri ya, Mas Muka ya akhi. Ya akhi itu adalah saudara laki-lakiku. Ukhti itu saudara perempuanku. Nah, atau akhi ukhti di sini juga bisa ditujukan kepada orang yang belum kenal. Nah, seperti aku ya dengan teman-teman di sini kan masih belum kenal ya. Aku ya ingin bertanya kepada salah satu seorang akhi di sini misal, Mas Muka ya akhi Lukman. Mas Muka ya akhi Lukman. Nah, ismi namaku. Ismil Munada Lukman. Kamil. Ismil Kamil Muhammad Askar. Jayid. Idan anak as'al ila Mas Mukal Kamil ya akhina Rizal. Mas Mukal Kamil ya akhi Rizal. Ismuka Kamil Muhammad Rizal. Ayo, jayid. Dan ana as'al ila Mas Mukal Kamil akhi ya akhi Hasballah. Mas Mukal Kamil. Ismukal Kamil Hasballah Muhammad Ansari. Bukan Ismukal Kalim tapi Ismil Kamil. Oh, Ismil Zad. Ya. Ismil Kamil. Uh-uh. Ismil Kamil Hasballah Muhammad Ansari. Baik, jayid. Kalau perempuan kita menggunakan pakai Mas Muka. Tapi bagaimana kalau kita bertanya perempuan? Kalau untuk perempuan, misal Mas Mukil Kamil ya Ukhti Eva Noviani. Mas Mukil Kamil Al-Ma'ana. Apakah antum dengan kami? Mungkin yang lain. Mas Mukil Kamil ya Ukhti Zainab. Oh, Zainab ini perempuan laki-laki. Iya, perempuan. Oh, iya. Benar. Mas Mukil Kamil ya Ukhti Zainab. Ismil Kamil Zainab Abdullah. Tayyib, Masya Allah. Ismil Kamil Zainab. Wa Mas Mukil Munada. Ismil Munada Zainab. Ayo, jayid. Ahsantum. Nah, ini untuk menanyakan nama. Mas Muka Ismi. Mas Muka Ismi. Mas Mukal Kamil Ismul Kamil atau Ismil Kamil juga boleh. Tapi dari pertanyaan ini untuk menanyakan nama bisa ya.
Bisa dipahami ya? Ini masih mudah. Kita lanjutkan bagaimana. Malam dia sahabat berapa kali mana waktu Nah, kita lanjutkan ke al-ahwal. Al-ahwal itu artinya keadaan-keadaan. Atau kita menanyakan tentang keadaan. Al-ahwal. Sebentar nih. Kaifa haluk? Nah, untuk menanyakan keadaan, itu kita gunakan ada 3 model di sini. Coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Hal anta bisihhati? Hal Hal anta anta bisihhati? Hal anta fisihhati? Hal anta bisihhati? Bisihhati. Isi hati. Nah, kaifa haluka ini menanyakan bagaimana keadaan. Kaifa haluka bagaimana keadaanmu. Kaifa haluka bagaimana kaifa haluka keadaanmu. Kaifa haluka bagaimana keadaanmu atau bagaimana kabarmu. Haluka itu untuk laki-laki, berarti kalau untuk perempuan haluki. Haluki untuk perempuan. Kalau untuk jamak atau untuk orang yang banyak, semisal aku ya ke teman-teman di sini, maka aku menyampaikan kaifa halukum kepada kalian. Nah gitu. Kaifa haluka. Kemudian hal anta bisihah, apakah kamu sehat? Hal anta bisihah atau hal anta fisihah, apakah kamu sehat? Sama juga hal anta fisihah, apakah kamu sehat? Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana kalau kita itu menjawab pertanyaan tentang keadaan? Nah, ada 3 model juga di sini. Yang pertama adalah, coba diikutin. Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Nah, artinya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, bi khairin, baik-baik saja. Atau yang model yang kedua, bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Nah, di sini tinggal dibalik aja. Baik-baik saja, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atau alhamdulillah. Baik-baik saja, alhamdulillah gitu. Kemudian yang kedua, ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifa'i warahmah. Ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifai wa barah. Nah, ana bi khairin, saya baik-baik saja, walhamdulillah bitamami syifa, dengan kesempurnaan kesembuhan. Dengan kesempurnaan kesembuhan atau kesempurnaan kesehatan, warahmah, dan kasih sayang Allah. Warahmanya rahmat, tapi yang dimaksud di sini adalah rahmat Allah. Warahmah dan rahmat Allah. Nah, kalau menanyakan keadaan itu sebenarnya banyak ya. Tapi di sini yang untuk yang 3 di atas itu kaifa haluka, hal anta bisihah, hal anta fisihah, itu pertanyaan yang umum. Tapi yang paling umum digunakan adalah kaifa haluk, kaifa haluk. Itu untuk menanyakan. Nah, kalau di bawah itu ada variasi yang lain. Kaifa asbahta. Kaifa asbahta itu artinya bagaimana pagimu. Asbahta itu adalah pagimu. Kalau kaifa lailatuka, bagaimana malammu. Kaifa lailatuka, bagaimana malammu. Nah, itu untuk variasi yang pada umumnya juga nanti kembalinya itu maknanya adalah kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Nah, dari untuk pertanyaan keadaan ini, apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, hal anta bisihah dengan fisihah itu bedanya apa ya? Kan sama-sama hal anta bisihah, yang satunya pakai bi, yang satunya pakai fi. Bi itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya itu dengan. Bi. Kalau fi itu maknanya di dalam, di dalam. Nah, artinya dalam sini itu memiliki, kalau hal anta bisihah itu menanyakan umum. Apakah kamu sehat? Udah, nggak kepo-kepo amat tentang kondisinya. Tapi kalau hal anta fisihah itu dia kepo, atau dia tuh bertanya, ingin detail keadaannya itu bagaimana. Hal anta fisihah,
apa kamu benar-benar apa kamu dalam keadaan yang sehat gitu. Artinya menanyakan keadaan yang lebih spesifik lagi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Baik, kita lanjutkan ke asakan. Kita lanjutkan di sini terkait asakan. Kita baca min aina anta Min aina anta? Ini anta ana min Ana min. anamin. min aina jita Min Min aina aina jita? jitu min Jitu min. Min aina taskunu aina Taskunu askunu fi. askunu fi. Nah, ketika ditanya min aina anta, artinya min aina anta, dari mana kamu? Min, dari, aina, mana, anta, kamu, dari mana kamu? Min aina anta, ana min, masalah ana. Min aina anta, ana min Banyuwangi, ana min Surabaya. Nah, min aina anta ini menanyakan sesuatu yang lebih umum, menanyakan kamu dari mana, itu lebih umum. Dari mana konteksnya di sini adalah asal bisa, atau konteksnya itu semisal kita dalam kelas, di kelas. Kemudian ada teman kita datang. Kita bertanya min aina anta? Nah, dia bisa baca minal bait, minal hujroh, minal hammam, dari rumah, dari kamar, dari kantor, semisal kayak gitu min aina anta. Tapi konteks yang sering dilakukan ketika perkenalan adalah menanyakan daerah. Min aina anta? Ya berarti daerahmu berasal itu dari mana gitu. Kemudian yang model yang kedua, min aina jita, min aina jita. Dari mana kamu datang? Min aina jita. Nah, pertanyaan ini biasanya sering dilakukan ketika kita itu sedang berada di pertemuan yang melibatkan banyak orang yang berada di luar daerah. Makanya kita menyebutkan min aina jita, dari mana kamu datang? Jitu min Banyuwangi. Jitu min Surabaya, jitu min Malang. Nah, masalah. Jitu min Indonesia. Saya berasal atau saya datang dari Indonesia. Nah, untuk aina taskun, di mana kamu tinggal? Aina taskun, di mana kamu tinggal? Ini untuk menanyakan domisili atau tempat tinggal. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Cara jawabnya adalah askunu fi. Saya tinggal, semisal aina taskun, askunu fi ma'had Mambaus Solihin. Nah, semisal bertanya kepada salah satu teman, min aina anta ya akhi Mardianto? Min aina anta? Akhi Mardianto hal Oh, yang lain. Min aina anta ya akhi Bujang? Ana min Bangka. Ana min Bangka. Bangka. Aina taskun? Askunu fi Korea Kemuja. Ayah, askunu fi Korea Kebujang. Taib, jahit. Masalah anak as'al martan ukhra. Min aina anta ya akhi Rizal? ana min Jakarta. Ayah. Aina taskun? Askunu fi Kemakmuran, Jalan Kemakmuran, Sukmajaya. Mada nakul fil Arabia jalan. Nakul fil Arabia syari'. Syari. Tapi kalau biasanya kalau dalam konteks Indonesia kita menyebutkan jalan ya udah jalan aja gitu, jalan. Atau nama desa itu juga nggak perlu diartikan ke bahasa Arabnya. Nama desa tetap nama tempat karena nama menunjukkan nama lokasi. Tapi mungkin untuk menanyakan tempat tinggal itu seperti itu. Nah, ini untuk mengenalkan pribadi itu kurang lebih seperti ini. Misalnya ada teman-teman yang menangkan identitas diri lebih banyak lagi, itu variasi. Misal kayak tanggal lahir, kemudian menyertakan hobi atau mungkin, nah nanti kita akan tatbik atau prakteknya kita di akhir nanti. Kita lanjutkan dulu. Nah, bagaimana kalau kita itu ingin mengenalkan orang lain? Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran. Kalau kita itu ingin mengenalkan orang lain, maka yang
Yang kita baca adalah arifni man huwa. Coba diikutin. Arifni man huwa. Man huwa. Arifni man huwa. Man huwa. Arifni man hiya. Arifni man hiya. Man hiya. Nah, arif itu artinya kenalkanlah atau ketahuilah. Arifni, ketahuilah atau kenalkanlah kepadaku. Arifni man huwa, siapa? Man itu siapa? Huwa itu dia laki-laki. Arifni man hiya. Arifni man huwa. Arifni man hiya. Kenalkanlah kepadaku siapa dia perempuan. Arifni man huwa. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah, nah, sebelumnya ingin saya katakan bagi teman-teman yang mungkin di sini masih awam dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu unik. Uniknya di mana? Bahasa Arab itu punya gender atau punya kelamin gitu ya. Alat kelam apa punya laki-laki, ada perempuan. Kalau istilahnya itu adalah ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu untuk konteks laki-laki, muannas itu untuk konteks perempuan. Nah, di sini sudah saya berikan warna-warna biar untuk mempermudah teman-teman belajar di sini. Untuk yang warna coklat, huwa itu laki-laki. Gandengannya hadza. Hadza artinya ini. Hadza akhi ismuhu. Ini saudara laki-lakiku. Ismu namanya. Hada itu ini untuk mudzakkar. Kalau hadhihi itu ini untuk muannas. Hada akhi ismuhu. Ini saudara laki-lakiku. Namanya semisal Ahmad. Hada akhi ismuhu Ahmad. Hadhihi ukhti ismuha Zainab. Hadhi ukhti ismuha Zainab. Ini saudari perempuanku. Ismuha namanya. Nah, makanya kalau kita itu pernah mendengar doa Allahumma gfirlahu warhamhu. Nah, itu untuk laki-laki berarti. Kalau Allahumma gfirlaha warhamha berarti untuk perempuan. Nah, akhi itu saudara laki-lakiku. Ukhti saudara perempuanku. Nah, kemudian ada hada sodiqi ismuhu, ini teman laki-lakiku. Coba semuanya diikuti. Hada sodiqi ismuhu. Hadza ismuhu. Hadihi sodiqati ismuha. Nah, ini merupakan hada sodiki, ini teman laki-lakiku, namanya ismu. Hadihi sodiqati, sedangkan ini teman perempuanku, namanya isma. Nah, perlu diperhatikan tambahan ya di akhir di sini. Ya, akhi, ukhti, sodiki, sodikoti. Ini merupakan mengartikan kepemilikanku. Akhi berarti saudara laki-lakiku. Kalau saudara laki-laki saja itu nakul fil arabiyah akhun, akhun. Jadi cukup seperti ini saja. Akhun, akhun. Tapi kalau ditambah ya akhi gitu. Nah, maka artinya sudah berbeda. Saudara laki-lakiku. Nah, seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misal kita itu ingin memperkenalkan orang lain, arifni man huwa. Misal, kenalkanlah padaku siapa itu dia laki-laki itu. Man huwa. Hada akhi ismu Ahmad. Hadi ukhti ismu Zainab. Hada sadiqi Muhammad. Hadi sadiqati ismu Aisyah. Nah, masalah seperti itu contohnya. Baik, di sini kemudian di sini adalah tatbik atau kita prakteknya. Jadi makanya tujuan kita untuk materi hari ini adalah praktek bisa memperkenalkan diri. Nah, jadi Akhuya di sini bukan berharap mewajibkan teman-teman yang hadir di sini untuk memberanikan diri berkenalan menggunakan bahasa Arab. Tuh, nggak bisa Akhuya. Nah, ini saya berikan contohnya. Ini adalah teks yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini teks bantu untuk mempermudah kita memperkenalkan diri kita. Dimulai dari salam dan tarhib, misal ditambahin ahlan wa sahlan itu atau marhaban itu juga apa-apa. Di sini tapi aku yang menggunakan kalimat salam, assalamualaikum gitu. Nah, kemudian di situ ada
teks ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli. Jadi ismahuli seperti yang aku ya contohkan di awal. Aku yang sebelum aku yang memperkenalkan diri, aku akan menyampaikan ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli itu artinya perkenankanlah. Ismahuli, perkenankanlah kepadaku an u'arifa nafsi, untuk memperkenalkan diriku. Nah, ismahuli ini bisa diterapkan tidak hanya memperkenalkan diri, tapi diterapkan juga dalam keseharian kita ketika kita itu ingin menerapkan unggah-ungguh atau tata krama. Jadi kalau mungkin dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kayak permisi, mohon maaf. Nah, kalau di Arab itu menggunakan ismahuli. 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 Ismahuli an u'arifa nafsi, perkenallah kepada diri untuk memperkenalkan diriku. Nah, ismul kamil, nama lengkapnya ismul kamil, ismun nidai, nama panggilanku, ana min, atau boleh juga jitu min. Jitu min. Nah, dari mana? Sakantu fi, sakantu berarti saya tinggal di, hiwayati, hiwayatu hobiku. Nah, semisal saya contohkan di sini. Aku ya contohkan di sini. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kaifa halukum, ismahuli anu arifa nafsi, ismul kamil Yahwan Rotama Bela Indriya Sandi, ismu nidai akhuya Yahwan au Yahwan fakat, ana min Banyuwangi au jitu min Banyuwangi, sakantu fi Malang, hiwayati, sakantu menanyakan letak domisili, hiwayati atau hobiku, hiwayati hobiku, kita batu syi'ri, hobiku menulis puisi. Hiwayati itu artinya hobi. Wal'an, dan sekarang, wal'an, dan sekarang, ana, saya, uhibbu an ata'allama, saya suka belajar, ata'allama al-lughatal arabiyah, belajar bahasa Arab, lifahmi ma'anil Qur'ani wal hadis, untuk memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu. Nah, dari contoh teks ini apakah ada yang ditanyakan? Ustaz, Ya, kalau tafadhol. untuk perempuan gimana? Perempuan bagaimana maksudnya? Iya, bisa dicontohin nggak? Nah, kalau untuk perempuan, penggunaan perbedaan perempuan dan laki-laki itu ketika sebuah lontaran. Tapi kalau berasal dari seperti kayak ingin memperkenalkan diri, ya sama. Untuk perempuan, laki-laki sama. Ismahuli anu arifa nafsi, ismul kamil, itu sama untuk perempuan. Perempuan itu bedanya cuma ketika pertanyaan. Misal, mas muka. K di situ berganti menjadi Mas Muki. Nah, gitu. Tapi kalau untuk jawaban seperti ini, memperkenalkan diri atau ngomong secara langsung, itu sama saja, sama saja. Ismul kamil bukan ismil kamil kan? Ismil kamil boleh, ismul kamil juga boleh. Bedanya apa? Kalau ismil kamil itu artinya nama lengkapku. Tapi kalau ismul kamil nama lengkap, nah gitu artinya itu. Ismul kamil nama lengkap. Tapi kalau ismi itu artinya nama lengkapku. Ismil kamil, seperti itu. Jitu min atau ana min juga boleh. Sakantu itu menanyakan domisili. Sakantu. Hiwayati itu hanya menanyakan hobi atau pekerjaan. Hobi. Menanyakan hobi. Nah, mungkin di situ ya. Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita fokus untuk tatbik di sini. Jadi tugas setelah ini, nanti setelah di grup sudah saya kirimkan kuis untuk murojaah dan mutolaah teman-teman. Silahkan antum kembangkan lagi atau antum ingat-ingat pelajaran apa saja yang sudah kita bahas barusan. Nanti juga akan ada rekaman dari kelas ini yang insya Allah nanti akan saya bagikan setelah ini ketika sudah proses recordnya sudah selesai. Nanti akan saya kirimkan di grup juga.
Nah, itu saya sudah kirimkan kuis atau al-imatah bahasa Arabnya. Silakan dikerjakan sebagai bahan pelajaran tambahan. Dan kemudian PR teman-teman di sini adalah memperkenalkan diri teman-teman dengan menggunakan bahasa Arab. Di sini aku yang memberikan bantuan untuk menggunakan teks yang ada di sini. Ya, jadi biar nggak bingung. Silakan teman-teman untuk VN kan saja di grup biar rame gitu. VN kan. Nah, nanti aku ya akan koreksi satu persatu bagaimana cara teman-teman sudah pas atau belum ketika memperkenalkan diri itu. Boleh sambil membaca atau kalau misal sudah langsung bisa dihafal, langsung hafal ahsan. Jadi misal nanti Allah mentakdirkan kita jalan-jalan ke Timur Tengah atau kita ditakdirkan untuk umroh, nah kita bisa branding perkenalan diri sama orang lain di sana. Misal kita Ismaul Arifano si Ismul Kamil Ihwan Ratama Ismunida Ihwan Ana min Indonesia, masalah seperti itu kurang lebihnya. Nah, dari sini dan yang slide terakhir di sini ada mufradat atau kosakata. Teman-teman bisa baca sendiri terkait kosakata yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang, sampai sekarang itu. Nah, itu bisa teman-teman untuk baca secara mandiri untuk mufradat ini. Nah, untuk kajian kita nanti ke depan kita akan belajar sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi untuk basic 1 ini memang masih dasar. Jadi pelajaran kita nanti yang dasar-dasar saja, termasuk nanti ada kaidah, kemudian bagaimana kita itu menyusun. Mungkin kalau pertemuan pertama ini kita fokuskan untuk perkenalan dan teman-teman bisa mempraktekkan berkenalan dengan voice note di grup WA. Sebetulnya kalau aku ya pengennya itu di kelas ini, jadi langsung ketemu sama wajahnya itu kelihatan. Tapi karena waktunya memang tidak memungkinkan dan sudah malam juga, jadi cukup kita menggunakan grup WA, kita maksimalkan di grup WA. Dan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disusulkan belum sempat ditanyakan di sini, boleh di ini mana? Boleh ditanyakan secara langsung saja. Nah, kemudian sudah cukup mungkin itu. Dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, tambahan lagi untuk kedepannya kita akan belajar terkait keluarga. Untuk pertemuan minggu depan berarti kita bertemu lagi di hari Kamis depan. Kamis depan kita akan belajar tentang keluarga, kita mengenal keluarga, bagaimana nama-nama keluarga, dan bagaimana kita itu menyebutkan keluarga dalam bahasa Arab. Dan salah satu yang perlu kita perhatikan kenapa kita harus belajar bahasa Arab adalah ketika kita belajar bahasa Arab ini mungkin ada beberapa kosakata-kosakata yang kita itu baru tahu atau kita itu baru mengerti. Nah, insya Allah ketika kita sudah paham, sedikit banyak paham, nanti kualitas ibadah kita di hadapan Allah itu akan bertambah lebih bagus lagi. Dan kita itu akan lebih khusyuk lagi ketika kita itu ingin beribadah. Nah, mungkin cukup itu ya dari aku ya. Apakah ada pertanyaan di sini sebelum aku ya tutup? Mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin cukup sampai di sini. Kita bertemu kembali di hari Kamis. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat senantiasa mengikuti majelis yang insya Allah Allah berkahi ini. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nakro kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran ala husni ihtimamikum narjuna taufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.